Qorib. Apa? Qorib itu dekat. Hayyin apa? Tenang, teduh. Layyin lemah lembut, sopan santun. Itu layyin. Yang ketiga yang tidak akan tersentuh api neraka adalah orang yang qorib. Qorib itu dekat artinya, hangat. Jadi orang yang qorib itu bergaul tuh menyenangkan, tidak jaim, tidak jaga jarak. Kan ada orang yang jaga jarak karena merasa saya lebih tinggi jabatannya. Jadi ke orang tuh jaga jarak. Oh, Rasulullah tidak begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong perhatikan, kalau bertemu orang, beliau yang menyapa duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau yang mengasongkan tangan duluan. Ini orang yang qorib. Contohnya Rasulullah hangat, menyapa duluan dan tidak melepaskan tangan sebelum dilepaskan oleh orang yang disalami, saking menghormati orang lain. Dan Rasulullah kalau ketemu dengan orang, walaupun beberapa menit saja, itu orang yang jumpa Rasul pulangnya pikirannya sama. Tahu apa? Saya adalah orang yang paling disukai Rasul. Jadi orang tuh jadi GR semua. Karena memang Rasulullah itu atensinya tuh full. Pikirannya full, raut muka full, postur full, hati full kepada orang. Sehingga walaupun beberapa menit dapat nih. Seperti Surya Kanta, kalau fokus terbakar tuh hati. Ya, bandingkan dengan kita. Coba, kita baru full itu kepada sesuatu yang dianggap lebih tinggi dari kita. Kalau yang ke bawahannya, kerjain itu ya. Ini ke sini, itu ke situ, enggak dihargai. Coba ke atasan, mau nggak? Atasan, kerjain. Enggak mau dia. Benar? Ciri-cirinya kita tidak qorib itu beda-beda. Makanya Rasulullah kalau ada tamu diantar sampai pintu dan beliau tidak berbalik sebelum tamunya pergi. Kita mau gitu kepada orang yang kita hormati atau ada maunya saja. Sebisanya seharusnya kita menghormati tiap orang dengan kehangatan. Tidak selalu harus banyak bicara. Bicara dengan ini yang enak tuh, dengan hati, raut muka. Coba dengan anak. Nih punten ya. Mana kira-kira yang ada di hati anak? Nah, sini sayang. Sini. Ke anak kecil. Tahu nggak nak? Ibu sayang padamu. Siang malam ibu tidak pernah berhenti memohon ke Allah agar engkau jadi anak yang bahagia, mulia dunia akhirat. Rasanya air mata ini tidak pernah kering mendoakanmu nak, karena ibu sayang padamu. Ibu lakukan apapun yang terbaik agar engkau benar-benar selamat dunia akhirat dan mulia. Dan ibu lakukan semua ini tanpa pamrih nak, ikhlas lillahi ta'ala. Bagus? Jawab, kalau bagus, kalau enggak, bagus tidak? Jangan suka enggak jelas gitu, jangan sampai saya kehilangan lain ini. Bagus? Halo, berat saya ceramah ini, ceramah terberat ini hari ini. Bandingkan dengan yang satu ini, tidak banyak bicara. Nah, sini sayang, ngedeketin, dipeluk anaknya tuh. Sambil dibelai, sambil dipeluk. Hati yang bicara. Duh ya Allah, ampuni saya ya Rob. Engkau tahu saya belum jadi orang tua yang jadi contoh bagi anak-anak. Saya belum bisa menjaga amanah ini dengan benar. Ampun ya Allah. Sambil meluk anak, berbisiklah, nak, maafkan ibu ya. Maaf nak, doakan ibu yang banyak. Doakan ya sayang.
Dah, cuman segitu. Mana yang ada di hati anak? Jawab. Jawab. Sebetulnya saya nggak pakai nomor nih hadirin ya, ini agak sensitif ya. Yang mana? Yang ngeluh. Diam. Dah. Yang ada di, yang mana kira-kira yang nyangkut? Yang meluk, betul? Semua mengatakan sama, padahal tidak lihat sendiri, tidak dengar sendiri. Ini hanya cerita, tapi kenapa jawabannya sama? Sebab bahasa yang paling ada di hati adalah bahasa yang keluar dari hati. Tadi cerita tentang ibu yang benar-benar pakai hati, tembus ke hati yang di sini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua ucapannya, semua sikap dan perilakunya pakai hati, tembus sampai negeri ini, tembus sampai hati kita, walaupun ribuan tahun sudah lewat. Masya Allah. Tidak perlu jago bicara tuh, gak perlu. Yang perlu mah jago pakai hati. Ingat singa yang di akhirnya memeluk ke ibu itu, apa diajak ngobrol oleh si ibu? Hey, what's your name? Dimakan itu oleh singa. Kenapa singa kangen kepada ibu sepuh di Kolombia ini? Karena ibu ini pakai hati, menyayangi singa ini waktu kecil, nolong singa ini 5 tahun yang lalu padahal. Dan singa ingat itu. Itu singa, binatang buas bisa ingat manusia yang menyayanginya. Kenapa kita nggak bisa dekat dengan anak, nggak bisa dekat dengan pendamping hidup kita? Kurang pakai hati. Dan ngomong juga nggak pakai hati mah. Ya sayang, mau kemana sayang? Sok sayang. Ya cinta. Garing. Ngomongnya cinta, sok belai, Pak, belai istri nggak pakai hati. Gimana Bu? Baik Bu. Ini serius hadirin. Mau coba salaman ya? Kan salaman tuh ada yang pakai hati, ada yang nggak pakai hati. Oh maaf, suatu saat saya pernah berkunjung ke seorang ustazah, dan waktu pulang itu saya rasanya baru dengar ucapan terima kasih yang nancep sekali ke sini. Nuhun pisana, nuhun, terima kasih. Itu kata-kata tuh jam. Saya pikir yang berterima kasih teh banyak, tapi kenapa kata-kata ini sampai sekarang nggak bisa lupa? Karena keluar dari hati. Coba, makasih ya, makasih. Sare kate maafin ayah. Garing hadirin. Garing tuh kering. Ibu mau dikasih uang oleh suami 500 juta cash, mau, tapi dilemparin ke wajah ibu, mau tidak? Belum selesai Bu, uangnya uang logam loh. Apa artinya 500.000 tapi ibu remuk bener? Yuh, duit tah. Makanya hadirin, keakraban itu ya, kalau ketenangan lahir dari zikrullah, kelemah lembutan lahir dari kasih sayang, dan keakraban itu lahir memang akrabnya tuh dari hati, dari ketawaduan. Orang yang rendah hati tuh nyaman bergaulnya. Kalau orang udah jaim, merasa saya nih atasan, saya ini orang penting, saya orang terkenal, saya orang yang paling berjasa, saya orang yang paling layak dihargai. Kalau itu ada di hati orang, walaupun nggak ngomong, orang bisa merasakannya Pak. Males kita ketemu dengan yang kayak gitu, ya kan? Ya, saya mengerti Bu, ya saya mengerti. Saya paham Bu. Tahan ya Bu, sing sabar. Dah mulut mah moncong teko hadirin, hanya bisa mengeluarkan yang ada di hati. Kadang-kadang lihat atasan tuh males.
dengar suara tidit, datang ya atasannya. Kapan sakitnya atasannya? Kenapa sampai tidak disukai kehadirannya? Pasti karena dia enggak korib, enggak hangat, tidak humble ya. Makanya disebut Rasulullah SAW, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang humble, yang rendah hati, tawadu karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Hati-hati, ada yang tawadu jaim, ada yang rendah hati tapi untuk ngangkat diri. Ke kantor naik ojek misalkan, ada yang normal tapi dia demi dilihat oleh karyawan muter di kantor, nunggu sebanyak mungkin karyawan lihat, dengan harapan dipotret ya, kemudian viral. Itu bos saya naik ojek. Iya, tawadu palsu nih. Apa salahnya naik ojek, ya kan? Hidup milenial sekarang hidup efisien, nggak perlu pengen mobil pak kalau nggak kebeli ya. Ya iya, sekarang sudah banyak kendaraan kan. Zaman milenium sekarang beda dengan zaman dulu. Kalau dulu mah ingin memiliki, sekarang mah ingin memanfaatkan, menggunakan. Kayak kita ke Mekah nggak perlu beli pesawat, mau apa tinggal naik aja ya. Nyimpen di mana, udah nggak kebeli lagi. Nah, jangan sampai itu jadi jualan tawadu. Atau lagi gini ngerapin sendal, nunggu orang motret, itu tawadu palsu. Atau bapak hari Minggu nyuci mobil, culang cileng, ngarap-ngarap tetangga milem video dari jauh. Ini tipuan, nggak bisa mulia yang kayak gitu, tetap nggak enak.